Oke, boleh pegang sebentar Pak mic-nya? Masih dipegang Pak ya? Karena di sini saya perlu garis bawahi bahwasanya dari Kontramil ya dan Ramil ya menjamin keamanan calon pengusaha muda untuk berbisnis terkhusus di Bengkulu Tengah. Benar atau benar Pak? Betul. Oke, benar. Ini ada sedikit pertanyaan. Nah, jawab aja nanti. Kira-kira pembisnis yang dari Bengkulu Tengah ini yang mitra mungkin dengan edukasi Bapak yang paling mampu itu di bagian mana Pak? Bidang apa? Biar nanti contoh teman-teman atau kita bisa masuk berbisnis dalam maksudnya bersinggungan dengan instansi Bapak itu di bagian mana sih apakah keamanan saja atau ada bagian lain yang bisa kerjasama dengan instansi Bapak? Boleh Pak jawab betul? Oke, terima kasih. Tadi saya sampaikan terkait jawabannya bahwasanya kita sebagai orang ini adalah yang punya wilayah. Untuk diketahui saja bahwasanya orang yang Talang Ampat itu mempunyai 3 wilayah. Wilayahnya Kecamatan Talang Ampat, Kecamatan Karangtinggi, dan Semudang Naga. Nah, itu masuknya di wilayah Kecamatan Talang Ampat. Ya, sehingga nanti seandainya ada suatu buka usaha di seputaran di daerah yang saya sebutkan tadi, ya minimal ada koordinasi sehingga nanti Babinsa itu tahu karena dia punya wilayah. Ya, sehingga nanti ada suatu permasalahan yang terjadi di situ harus berkoordinasi dengan Babinsa setempat, sehingga nanti bisa membantu untuk dengan keamanan. Misalnya, kalau memang dibutuhkan suatu keamanan yang sifatnya melekat, itu mungkin suatu perusahaan kita pasti ada jobnya lainnya. Mungkin dia harus mengambil tenaga ya. Jadi yang sifatnya yang tidak teratasi sehingga ada ancaman. Ya, bagi ancaman mungkin terjadi pada bosnya atau masalah pengusahanya harus tahu, harus terkoordinasi dengan Babinsa, dengan Babin Kantin. Terus saya tidak ada masalah, tidak bisa diserahkan di situ, kita harus kampung. Betul ya, terima kasih. Baik, terima kasih, jelas banget ya. Di sini yang pengusaha muda dari Bengkulu Tengah mana suaranya? Yang dari Bengkulu Tengah? Kebukaan atau nanti langsung ya. Nanti apabila daerahnya dalam 3 kawasan dari Talang Ampat tadi, silakan bekerja sama demi aman lancarnya bisnis teman-teman terkhusus di Bengkulu Tengah. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Pak dari Babinsa. Selanjutnya antara Bang Yersi dan Bang Ketua ini ya. Oh, yang muda dulu ya. Ini yang mana yang muda ya? Muda semua ya, karena pengusaha muda. Baik, langsung saja berarti materi tentang kimia. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketum Undang Sembaga dan mohon izin senior Kimi dan Sekum Jumi, kepada materi sebelumnya sangat luar biasa Pak Felda Muklasid. Ada poin yang saya ambil di sini itu tentang kolaborasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Muhammad Megio Kabira, perwakilan dari bidang OKK BPT IMI Provinsi Bengkulu. Ada ketua saya, Ketua Muhammad Abdian, dan sekretaris OKK, Ketua Ilham. Adapun materi pada hari ini saya lebih akan menjelaskan tentang teknis apa sih IMI itu rekan-rekan sekalian. Baiklah. Mungkin karena perbatasan waktu tadi, saya sudah menyiapkan bagi rekan-rekan yang untuk mengunduh materi hari ini, baik ADART, silakan untuk dapat di-scan, itu sudah bisa untuk teman-teman semua. Mungkin dikasih waktu untuk scan dulu, boleh? Iya, silakan di-scan ya, biar materinya langsung ter-scan. Nomor rekening keluar. Iya. Baiklah, selanjutnya. Tema yang diangkat oleh BPC Benteng adalah membangun sinergi dan kolaborasi bersama pengusaha muda untuk menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada pun daftar isi yang telah dirangkum di sini. Yang pertama, fakta data tentang betapa pentingnya pengusaha muda di Indonesia, terkhususnya di Bengkulu Tengah. Yang kedua, apa sih itu HIPMI?
Yang ketiga, sedikit kutipan ADART, itu mungkin agak sedikit teknis. Yang kemudian keanggotaan, selanjutnya upaya HIPMI untuk kemajuan masyarakat. Kemudian manfaat HIPMI yaitu berupa jaringan nasional bahkan internasional. Kemudian tempat kedudukan HIPMI, tujuan HIPMI, sedikit penjabaran ketua umum HIPMI dari masa ke masa, dan terakhir mungkin motivasi buat kita semua. Next. Rekan-rekan tahu nggak bahwa perbandingan pengusaha untuk sebuah negara maju itu adalah kita butuh angka 14%. Nah, untuk itulah di sini HIPMI hadir agar Indonesia dan daerah itu mampu untuk menjadi negara maju dengan menaikkan persentase pengusaha di negara kita. Di sini beberapa kutipan dari berita bahwa tahun 2024 jumlah pengusaha RI ditargetkan mencapai 20% dari angkatan kerja. Nah, apa itu HIPMI? HIPMI adalah organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, atau secara resmi dalam bahasa Inggris Indonesian Young Entrepreneurs Association. Dengan jargon seperti yang Ketum Undang tadi sampaikan, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. HIPMI sendiri didirikan pada tanggal 10 Juni 1972. Kemudian HIPMI itu terdiri dari Badan Pengurus Pusat yang letaknya yaitu di ibu kota negara, kemudian BPD HIPMI atau Badan Pengurus Daerah yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia, dan yang terakhir di tempat kita sekarang ini yaitu BPC yang berada di seluruh kabupaten di Indonesia. Kemudian HIPMI ini merupakan kader pengusaha dan kita jelas berlandaskan asas Pancasila. Kemudian tugas HIPMI ini untuk mendorong, membina dan memajukan pengusaha yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Nah, yang agak sedikit teknis yaitu tentang status keanggotaan. Sama seperti BPC Benteng ini nanti, yaitu yang pertama anggota biasa, yaitu usia 17 sampai 40 tahun. Yang kemudian anggota luar biasa itu berusia bisa di atas 41 tahun. Kita juga ada namanya HIPMI PT, rekan-rekan sekalian, yaitu HIPMI di perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu anggota kehormatan. Ini merupakan anggota yang diangkat atas dasar prestasi atau jasa. Nah, HIPMI sendiri memiliki upaya. Yang pertama, menyediakan informasi bisnis. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang bertanya, apa sih manfaat saya gabung HIPMI? Untuk apa saya gabung HIPMI? Nah, jejaring informasi itu salah satu aksesnya dari HIPMI. Bukan gitu ya, Ketum Undang. Kemudian memiliki program pembinaan kewirausahaan. Jadi ini merupakan salah satu yang bisa meningkatkan soft skill rekan-rekan sekalian dalam berbisnis dan mengembangkan bisnis rekan-rekan sekalian. Kemudian memberikan akomodasi kepada pemerintah dalam pemecahan masalah ekonomi. Nah, jadi benar kata Pak Pemda tadi, kita harus berkolaborasi. Tidak mungkin kita ini tergap hanya sendiri. Maka dari itu kita untuk memajukan sebuah daerah harus berkolaborasi, baik dari segala ini, baik dari pemerintah, pengusaha, dan dari semuanya. Dan yang terakhir yaitu menjaga etika usaha, kemudian mempunyai sistem balas jasa yang wajar dan adil. Upaya ini dapat direalisasikan melalui kode etik yang penting dalam yang diatur Dewan Kehormatan HIPMI. Nah, yang saya bilang tadi, berikut beberapa acara yang diselenggarakan oleh HIPMI. Yang pertama, saya kutip dari beberapa berita, yaitu
Hadiri Rakernas HIPMI 2023, Presiden Jokowi apresiasi capaian